Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Mahkota Dewa dari kelas 12 IPS 2. Saya ingin menceritakan mengenai pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 dilatar belakangi oleh pertama, Perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini sangat merugikan Indonesia dikarenakan perjanjian Renville ini membuat wilayah Indonesia semakin tidak jelas dan banyak dikuasai oleh pihak Belanda, sehingga menimbulkan kekecewaan dari rakyat terhadap pemerintah pada saat itu, sehingga dilengsarkannya kabinet Amir Syarifuddin dan digantikan oleh kabinet Hatta. Kabinet Hatta membuat kebijakan, yaitu rasionalisasi terhadap TNI. Akibat dari rasionalisasi terhadap TNI ini, banyak TNI yang dari pihak kiri, komunis yang beraliran kiri ini banyak yang dihapus, dan para TNI yang dihapus ini merasa kecewa terhadap kebijakan dari Pak Hatta ini, termasuk juga dengan Amir Syarifuddin, karena Amir Syarifuddin waktu itu membentuk Biro Perjuangan Rakyat pada tanggal 24 Mei 1946. Biro Perjuangan Rakyat ini dia membuat wadah sendiri, dia tidak ngikut dengan Tentara Nasional Indonesia, tapi mengatasnamakan TNI. Lalu merasa sakit hati juga Bapak Amir Syarifuddin waktu itu, dia berpindah ke Yogyakarta dan membentuk FDR, Front Demokrasi Rakyat. Front Demokrasi Rakyat ini melakukan pemberontakan terhadap pejabat yang setia terhadap tanah air, dan FDR juga mempengaruhi kaum buruh untuk melakukan aksi memogokkan kerja. Penyebabnya, waktu itu bertemunya Musso dengan Amir Syarifuddin. Musso adalah seorang yang dulu pernah ikut dalam pemberontakan PKI pada tahun 1926. Dia bersama PKI melakukan pemberontakan terhadap Belanda, namun gagal, dan Musso pindah ke luar negeri, dan sekarang dia balik lagi ke Indonesia. Musso banyak belajar ideologi PKI, ideologi Soviet, ideologi komunis di luar negeri, dan dia mengajarkan kepada Amir Syarifuddin. Dia menciptakan doktrin yang dinamakan Jalan Baru, dan Musso juga membuat para anggota-anggota dari FDR ini percaya bahwa hanya orang komunis, partai komunis lah yang dapat meneruskan revolusi ini, karena revolusi belum selesai, hanyalah orang komunis yang bisa melakukan itu. Lalu FDR juga melakukan penyerangan terhadap anggota TNI yang telah rasionalisasi oleh kabinet Hatta. Dan FDR juga mempengaruhi kaum buruh untuk beraliran sosialis kiri dan melakukan aksi pemogokan kerja. Puncak pemberontakan dari FDR ini pada tanggal 13 sampai 16 September, yaitu dengan dimulai dengan aksi tembak menembak antara anggota orang bergerombolan senjata dengan TNI. Dan pada tanggal 18 September 1948, Musso dan Amir Syarifuddin sepakat untuk membentuk Republik Soviet Indonesia. Mereka berdua membentuk itu, dan pada tanggal 19 September 1948, Republik Soviet Indonesia ini melakukan pemelucutan senjata terhadap polisi militer. Karena PKI ini adalah sebuah bentuk dari disintegrasi bangsa, maka bangsa Indonesia bergerak dengan melakukan dua aksi cara. Dua aksi cara itu adalah aksi damai dan aksi kekerasan koersif atau non diplomasi. Aksi damainya yaitu dengan cara melakukan voting, memilih antara Soekarno atau Musso, dan aksi kekerasannya yaitu dengan memerintah A.H. Nasution untuk membentuk operasi militer 1 yang dibantu oleh Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono untuk menumpas PKI di Madiun dan TNI itu, dan mereka berhasil menumpas PKI di Madiun, sehingga pada tanggal 31 Oktober 1948 Musso tewas tertembak, dan
beberapa hari berikutnya tertangkap, hari dan bulan berganti, tertangkaplah Amin Syarifuddin dan 300 anggota tentara yang beraliran sosialis kiri. Lalu mereka dieksekusi mati. Itu adalah akhir dari pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Sekian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.